Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam renungan kita di hari yang ke-27 bulan Oktober, bulan Rosario. Bacaan-bacaan di hari Minggu ini amat menarik, amat indah, sungguh membesarkan hati, sungguh menguatkan dan menyemangati. Membesarkan hati karena bacaan-bacaan ini menguatkan, menambah semangat dan energi kita untuk bangkit kembali, untuk berjalan kembali, untuk tidak menyerah terhadap situasi dan keadaan. Sungguh memberikan energi dan kekuatan bagi kita untuk tetap bermimpi, untuk tetap berani, tegar dalam mengejar mimpi dan tujuan hidup kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia, seorang nabi yang diutus untuk kepada Bani Israel yang sedang mengalami krisis kepemimpinan, krisis identitas, krisis kehancuran mereka sebagai suatu bangsa, sebagai umat pilihan. Dalam bacaan pertama dibilang bahwa akan muncul ibu-ibu yang melahirkan kembali. Kelahiran sebagai satu harapan baru, satu generasi baru, satu generasi yang tumbuh lahir dari suatu tantangan, dari suatu perjuangan, dari suatu salib, dari suatu tempat hidup yang keras. Dan dalam bacaan kedua hari ini yang diambil dari surat Santo Paulus kepada orang Ibrani, dikatakan, diingatkan kepada para pemimpin akan tugas perutusan mereka. Sebagai imam agung, kita diangkat untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk dirinya sendiri. Berarti dalam bacaan yang kita ambil dari kitab Ibrani itu, Santo Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa kerahiman Allah itu tetap diberikan kepada kita. Kalau kita ngomong soal kerahiman, itu dari kata rahim dan kean. Rahim, tempat hidup, tempat benih bertumbuh menjadi besar dan ketika siap dilahirkan kembali. Jadi kalau kita ngomong soal kerahiman Allah, kita ngomong soal kesempatan yang Allah lihat di dalam masing-masing kita, sekecil apapun, mungkin cuma sekecil benih, tetapi Allah mau memberikan kesempatan supaya yang kecil itu bisa bertumbuh dan kuat, dan ketika siap akan dilahirkan kembali. Makanya ketika kita berbicara tentang kerahiman Allah, kita berbicara tentang potensi yang Allah lihat dalam kita. Karena itu Allah tidak menyerah dengan kita. Allah membuka semua pintu dan ruang buat kita untuk bertumbuh dan memperbarui hidup. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengar kisah seorang pengemis. Seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Seorang bukan hanya pengemis, tetapi seorang yang buta. Dia mengemis. Dia menantikan kesempatan itu. Dia sudah berharap, tetapi semua yang lewat hanya melihat dia
sebagai beban untuk mereka. Karena itu, untuk dia dilemparkan cuma sisa-sisa. Mungkin sisa persembahan di gereja. Mungkin sisa uang pasar. Tapi yang sisa dan remah itulah yang diberikan kepada dia. Padahal dia ingin diakui sebagai seorang manusia. Dia ingin diterima apa adanya. Dia ingin didengarkan. Dia duduk. Seperti kita. Kita tiba pada satu titik di mana kita merasa hidup kita sudah berakhir. Di mana kita merasa tidak ada gunanya lagi untuk bertahan. Kita ingin menyerah. Kita merasa tidak kuat lagi untuk berlangkah. Kita cuma perlu satu kesempatan. Dan kita menantikan kesempatan itu. Kita berteriak. Tapi betapa sering orang menutup telinga terhadap teriakan kita. Bahkan menutup mulut kita supaya kita jangan berteriak. Seolah-olah teriakan kita adalah skandal. Seolah-olah teriakan kita itu tidak penting. Betapa menyedihkan kita tiba pada titik di mana kita menjadi seperti orang kasihan. Bartimeus mendengar cita-cita orang. Ada Yesus yang lewat. Dan dia sudah mendengar banyak kisah tentang Yesus. Dan bagi dia, inilah kesempatannya. Kesempatan untuk bangkit. Kesempatan untuk bisa bertumbuh. Kesempatan untuk menjadi manusia kembali. Kesempatan untuk menjadi orang, bukan orang kasihan, tetapi orang yang berpotensi. Makanya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin dia teriak, semakin orang melarang dia. Tapi dia nggak berhenti. Karena ini kesempatannya. Dan Yesus dengar. Yesus bilang, suruh dia datang. Bartimeus lalu berdiri, menanggalkan mantelnya, lalu berjalan mendapati Yesus. Ketika kesempatan itu datang, kita wajib meninggalkan belenggu-belenggu kita. Kita wajib meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terikat dan terbebani. Kita wajib memutuskan supaya kita bisa berdiri tegak. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi. Bartimeus melihat satu-satunya kesempatan itu hanya dalam Tuhan. Karena itu dia tidak mau membiarkan Tuhan lewat begitu saja dari hidupnya. Dia mau menjadi bagian dari perjalanan hidup Tuhan. Karena itu dia berdiri mendapatkan Yesus. Dan ketika dia mendekat, Yesus tanya kepada dia, apa yang kau inginkan? Dia bilang, aku ingin melihat. Dan ketika dia sembuhkan, dia mengikuti Yesus. Begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bagaimana kita membiarkan kesempatan-kesempatan itu lewat. Mungkin kita terlalu terpaku pada image dan gambaran kita tentang Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang, kita tidak mampu melihatnya.
perlu berdiri. Berdiri supaya kita bisa melihat. Berdiri supaya kita bisa mengangkat muka. Berdiri supaya bisa melihat bahwa persoalan yang saya hadapi ini bukan akhir dari kehidupan saya. Berdiri supaya saya bisa melihat berapa besar dan kecilnya beban yang saya pikul ini. Berapa berat dan ringannya beban yang saya pikul ini. Dan ketika kita sudah berdiri, kita perlu meninggalkan. Kita perlu memutuskan segala mata rantai apapun juga yang menghalangi kita untuk mendekat kepadanya. Semoga kita punya keberanian seperti Bartimeus. Semoga kita punya iman seperti Bartimeus. Ketika Anda mengalami seperti yang Bartimeus alami, jangan lupa mengetuk pintu Tuhan. Jangan lupa menggedor pintu kerahiman Tuhan. Tuhan yang Maha Rahim pasti mendengarkan engkau. Anda cuma harus mengatakan kepadanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.